Apa nggih? Ada bunyi direkam nggih, Kak, nggih? Ada, Kak. Ampun, Kak. Ampun nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Selamat malam nggih. Ngapunten ini rekaman kedua kalinya kita nggih. Setelah pagi tadi kita selama 2 jam, hampir 2 jam sudah melaksanakan tatap maya yang keempat pada hari yang sama nggih Kakak-kakak, yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024. Nah, Kakak-kakak di modul 1.3 ini yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik tentang kuatkan pemahaman. Untuk kesepakatan bersama kita, yang pertama adalah monggo silakan menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, serta menghargai waktu bersama, dan gangguan teknis. Nah, ini gangguan teknis tadi nggih Kakak-kakak, Masya Allah. Dan ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebelumnya Kakak-kakak nggih, karena masih mau bergabung kembali dalam PKG kita di tatap maya yang keempat. Kemudian kesepakatan bersama yang ke-6 yaitu klik raise hand sebelum bertanya atau mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan fitur chat. Tujuan pada sesi kita kali ini yaitu yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Yang ketiga yaitu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Kakak-kakak, tidak lupa sebelum kita memulai lebih lanjut pada kegiatan kita kali ini, silakan saya minta tolong untuk dipimpin salah satu dari kakak-kakak memimpin berdoa. Monggo Kak Hadi. Baik, Kak. Terima kasih sudah dipercayakan kepada saya. Baik, rekan-rekan, kakak-kakak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa mudah-mudahan nanti diberi kelancaran dan nanti diberi hasil yang maksimal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Matur suwun Kak Hadi. Kakak-kakak, setelah tadi kita ada accident yang di luar kendali kita, saya mau mengajak kakak-kakak keliling dunia. Mau ya kakak-kakak nih? Negara yang pertama yang ingin saya ajak kakak-kakak adalah negara Indonesia, negara kita sendiri. Monggo kita kali ini sebentar nih. Jika saya mengatakan kata atau negara Indonesia, tapi huruf akhirnya itu kan huruf A nggih kakak-kakak nggih. Indonesia A belakangnya. Nanti minta tolong untuk dilanjutkan kakak-kakak lainnya. A itu negara apa lagi namanya? Bahkan nggih kakak nggih. Baik, habis dari negara Indonesia, silakan Kak Kolis mau mengajak kita bersama ke negara mana lagi Kak? Argentina. Argentina. Baik, silakan ditunjuk Kak. Siapa lagi? Kak Edwin. Iya, monggo Kak Edwin. Tidak terdengar Kak. Belum terdengar. Angola, Kak. Angola lagi. Monggo Kak. Ditunjuk temannya satu lagi Kak. Kak Hamzah. Aljazair.
Aljazair. Monggo dilanjutkan lagi Kak Adi, sinten lagi? Kak berarti Rijal. nggih. Kak Rijal. Monggo Kak Rizal, negara berhuruf depan R. Halo, Kak Rizal, monitor ada Kak? Oh, skip Kak Adi. Yang lain Kak? Ganti Kak Rozak. Wah, R ya. Republik Ceko. Loh. Republik Ceko. Oh, berarti monggo R. ditunjuk satu lagi Kak Rozak sinten? Sinten niku? Ahmad Rifan. Rifan. Pak Rifan nggih, Pak Rifan. Oh, skip Kak. Yang lain Kak? Sinten niku? Pak Alan, Pak Alan. Alan. Nggih. Kak Alan. Monggo Kak Monitor Alan, Kak. Ceko. Huruf O nggih. Monggo negara dengan huruf O. Wah, skip lagi Kak. Kak Sutris. Maroko. Oman. Oman, nggih, yuk. Oman berarti huruf N. Monggo Kak Sutris ditunjuk satu temannya yang belum. Yang belum sepertinya Kak Tri. Maroko. NCN. Oman berarti huruf N Kak. Kak Tri. ON. Yaman. N. Nigeria. Nano. Nepal. Nano. Huruf N berarti Nepal, Kak. Nggih, terima kasih Kak Tri. Kakak tepuk tangan untuk kita semua, nggih. Sedikit L Lamongan. nggih. L Ini itu cukup Surabaya. nggih untuk Iku Simpang. nggih. Baik Kakak, kami lanjutkan. Nah, agenda yang akan kita lakukan bersama Kakak selama 2 JP atau 90 menit ke depan ya. 5 menit pembukaan, 30 menit aktivitas 1 atau role play. Kemudian 15 menit berikutnya menuliskan peran guru dan peserta didik. 10 menit berikutnya aktivitas 2 yaitu menelaah berbagai karakter perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Kemudian 10 menit lagi mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Kemudian 15 menit berikutnya aktivitas 3 analisis contoh pembelajaran diferensiasi dalam modul 1.3. Kemudian yang terakhir 5 menit untuk penutup, refleksi serta foto bersama. Ya, kakak-kakak, bagaimana praktik pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik itu, serta apa yang menandakannya? Nah, sebelumnya, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bayangkan sejenak ya, beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Nah, di sini ada gambar kakak-kakak, ada seorang guru yang meniupkan peluitnya. Apakah saat ini kita lebih banyak menyuarakan peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Apakah pembelajaran semua gerakan peserta didik itu harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Nah, ini barangkali yang perlu kita refleksikan bersama ya. Perlu kita ingat-ingat kembali apa sih yang sudah kita lakukan selama pembelajaran ini. Apakah masih bersifat komando atau student center learning? Nah, ada kakak. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions,
everything. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Ya, itu kakak kata pakar dari Cassandra ya, manfaat daripada kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi pada intinya itu sangat manfaat karena pada kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu kebanyakan pembelajaran yang bersifat menantang ya, kemudian memberikan dampak, ada rasa sedikit ketakutan, tapi ketakutannya itu menarik gitu ya kakak-kakak ya. Baik, monggo barangkali tadi ada yang raise hand ya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Si Kak Sinten ya yang sudah raise hand tadi. Monggo Kak Rojak. Jadi begini menurut saya, Kak. Jadi metode atau pendekatan komando itu sebetulnya di PJOK itu tidak melulu salah sebenarnya, menurut saya pribadi loh ya. Karena memang karakter PJOK itu ada di luar lapangan. Akhirnya kalau anak-anak itu tidak dikomando dengan baik atau tidak diarahkan dengan baik, itu bisa menjadikan malah berbahaya bagi dirinya dari peserta didik itu sebenarnya. Jadi kalau pendekatan yang sekarang itu sering dikatakan metode komando itu lebih tidak baik daripada metode yang lain, saya sebenarnya kurang setuju. Makanya guru PJOK sebenarnya tidak mudah, dibilang mudah ya tidak mudah, karena selain kita mengajarkan ilmu juga memperhatikan sekali keselamatannya, begitu Kak. Menurut saya seperti itu. Iya, terima kasih Kak Rojak untuk sanggahan atau pendapatnya nggih, nggih Kak Rojak ya. Baik, monggo ada yang menambahkan atau menguatkan lagi kakak-kakak? Dari Kak Yuda atau Kak Sinten, monggo. Kak Tri. Ketambahan? Saya setuju apa yang dikatakan oleh Kak Rojak ya. Kalau toh itu siswa, kita langsung pada siswa ya. Kalau toh itu siswa zaman dahulu, ya ngapunten nganut-nganut Kak Sekar. Untuk siswa sekarang, waduh, peluit juga komando kita kolaborasikan ya. Kalau peluit tok itu tidak mampu, kalau komando tok, wah, ini iso koyok pas pampres nantinya itu, gitu loh. Karena apa? PJOK itu ada di luar lapangan, di luar sekolah. Ya, jadi peluit juga memegang peranan penting, dan juga komando juga memegang peranan penting. Terima kasih, monggo ditindaklanjuti, barangkali ada teman-teman, monggo silakan. Iya. Betul kan. Jadi ini mungkin semuanya apa kata guru gitu ya Kak ya. Kalau dari kurikulum yang baru ini ada yang namanya student center learning. Sebetulnya ini ada beberapa Kak nantinya yang kita bahas ya.
ada banyak macam-macam cara gitu ya agar pembelajaran ini tidak monoton ya. Jadi mungkin ada baiknya kakak-kakak kita tidak ketika ada transfer ilmu baru itu jangan terlalu telan mateng-mateng ya, masak-masak gitu ya. Kita bisalah disaring-saring. Seperti tadi pada waktu diskusi kita pagi, ada Kak Sinten tadi nggih, Kak Rizal atau Kak siapa tadi, pada waktu awal-awal itu teori dulu. Nah, jadi mungkin di tahapan teori ini ada tahapan juga memunculkan diskusi siswa. Nah, diskusi ini kan juga termasuk daripada student center learning nggih. Kemudian nanti di jam berikutnya ada sesi praktik. Nah, di jam sesi praktik ini mungkin ada kalanya komando seperti itu. Ada kalanya nanti di jam praktik juga anak-anak melakukan gaya penilaian resiprokal atau satu orang menilai satu orang. Kemudian sebaliknya seperti itu. Sehingga apa? Kakak-kakak di sini secara tidak sadar ya, ternyata sudah melakukan yang namanya proses pembelajaran SCL atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, begitu Kak. Sehingga kakak-kakak di sini nantinya komando itu juga bagus ya, tapi jangan full komando. Mungkin arahan daripada pembelajaran kita seperti ini, kakak-kakak. Baik, untuk pemahaman berikutnya kita lanjutkan lagi. Nah, kakak-kakak tiba di aktivitas ke-1. Pada aktivitas 1 ini nanti selama 30 menit ke depan, kita akan melakukan aktivitas pembelajaran role play. Nah, di sini pada kegiatan kali ini ada satu perwakilan daripada pembelajaran berbasis student center learning, yaitu role play, di mana tujuannya yang pertama, peserta didik itu akan mampu melakukan serta memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. 3, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, asesmennya bagaimana? Asesmennya melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Langkah-langkahnya yaitu nanti kakak-kakak akan melakukan penilaian atau pengamatan kepada satu temannya. Jadi teman nomor 1 akan menilai teman nomor 2, teman nomor 2 akan menilai teman nomor 1. Begitu pula berikutnya ya. Ini kakak-kakak akan kami bagikan dokumen yang mana nanti monggo silakan diisikan berapa jumlah denyut nadi kakak pada saat sekarang, yaitu pada saat istirahat, 10 detik pertama, kemudian dikalikan 6. Nah, nanti setelah sudah menghitung denyut nadi, kakak-kakak akan melakukan atau memilih satu gerakan dari 5 gerakan yang sudah disediakan. Nah, apa saja itu kakak-kakak? Oh, nggih. Kalau gitu sebelum lebih lanjut lagi, silakan mulai dari sekarang kakak-kakak untuk menghitung secara mandiri. Menghitung secara mandiri berapa denyut nadi yang kakak miliki. Nah, untuk menghitungnya, kakak bisa meletakkan 2 jari tangan kanan di pergelangan tangan kiri kakak. Kalau susah, monggo silakan bisa mencarinya di bagian sebelah leher kanan kakak. Kalau sudah dapat, bisa kita mulai kakak-kakak. Saya sebagai timer, atau boleh kakak menghitung sendiri juga boleh. Tapi di sini saya coba menawarkan 10 detik yang saya hitung, Baik, sudah ketemu semua kakak-kakak denyut nadinya? Oke, siap. Siap Kak Tri, baik. Mulai dari sekarang 3, 2, 1.
8, 9, 10. Oke, sampun. Nah, itu silakan dicatat dulu kakak-kakak. Kemudian dikalikan 6 ya, karena kita menghitungnya hanya 10 detik untuk menghitung selama 1 menit. Nah, ini kakak saya kirimkan dokumen, silakan diisikan di situ, ya. Ini nanti yang melakukan gerakan Kak Hadi berpasangan dengan Kak Alan. Kemudian Kak Kolis berpasangan dengan Kak Haris. Kak Ray berpasangan dengan Kak Rizal. Kak Sutrisno berpasangan dengan Kak Edwin. Okay. Kak Tri berpasangan dengan Kak Yuda. Kak Rozak berpasangan dengan Kak Reza. Kak Wahyu Margo berpasangan dengan Kak Rifan. Untuk Kak Muklis atau bisa bertiga ngoten nggih, saged. Monggo bergantian lah pokoknya. Sebentar Kak, gangguan Kak. Nggih. Nggih, Kak. Mohon izin Kak Sekar, masih di jalan ini. Oh, nggih, monggo. Di jalan masih ya. Ini Kak Wahyu atau Kak. Hati-hati. Bosen nggih. 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 Monggo kakak-kakak yang lain bisa mengkondisikan nggih. Jadi silakan dibuka dokumennya. Kemudian nggih saya lanjutkan lagi presentasinya. Nah, aktivitas apa kakak-kakak yang perlu kakak lakukan? Nah, ini ada 5 gerakan. Yang gerakan pertama yaitu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Kemudian gerakan kedua, jumping jack. Gerakan ketiga yaitu lari menyentuh jari kaki. Gerakan kelima, loncat di tempat. Nah, untuk video lengkapnya, kakak-kakak bisa mengecek di WA yang sudah saya kirimkan tadi pagi, atau sekilas saja, nggih. Ini untuk gerakannya seperti ini. Sampun kakak-kakak bisa difahami gerakannya? Selama 1 menit, monggo kakak-kakak bisa melakukan satu gerakan saja, nggih. Pilih satu gerakan yang menurut kakak-kakak boleh mudah, boleh yang paling susah, atau yang sedang, nggih. Terserah kakak-kakak yang menurut pribadi kakak-kakak fisiknya ini mampu untuk melaksanakan, nggih. Kak Alan monitor sudah Nggih, hadir tak? monggo. Silakan dikondisikan kakak-kakak. Re, monitor Kak Re. Wah, ini banyak yang ini mungkin nggih kakak-kakak malam Jumat ya. Maaf nggih kakak-kakak mengganggu, ya Allah. Sebentar Kak, Nih, mati buka Re lagi laptop Kak. tahlilan. Persiapan Kak malam Jumat. Nama sarean. Pak, prei iki. Kak Tri, nama sarean Kak Tri. Ane wong tua, besareane wong tua. Nggih, monggo kakak sampai jam 8 nggih. Kita melakukan aktivitas. Kemudian kalau sudah melakukan aktivitas, silakan dapat dicatat di dokumen yang sudah tersedia tadi, Kak. Nah, di situ ada nggih, tabel gerakan nomor. Nah, itu bisa Kakak kondisikan gerakan nomor berapa yang dipilih. Kalau gerakan nomor 1 nggih jenengan klik yang 1, kalau gerakan nomor 2 klik yang nomor 2. Kak Yuda monitor Kak Yuda.
sudah bisa dilakukan sendiri tak Kak ini? Iya Kak, sampun Kak. Sendiri mawon. Oke. Ya kalau kesulitan monggo bisa dilakukan secara mandiri Nomor Kak. satu rokok itu Kak. Nomor 1 tadi itu kombinasi gerakan membungkuk, nggih, sambil Menekuk, jongkok ngoten Kak. Oke, jongkok. Nggih, menekuk. Koordinasi, gerakan koordinasi. Iya. Mengingatkan Kak Sekar, ojo lali direkam. Nggih, ampun Kak Tri, itu sudah ada muncul warna merah. Nggih Kak Tri. Tadi itu ceritanya begini loh Kak Tri. Jadi teman-teman fasilitator yang lain juga mengeluhkan hampir sama. Cuman yang paling apes kayaknya saya. Jadi banyak yang kepental tadi itu Kak. Nah, sepertinya pada waktu saya ngeklik, ya itu pas posisi kepental, nah saya nggak fokus kalau sudah saya klik. Kalau kepental kan mestinya buatan ke record nih. Nah, saya lihat lagi ngoten Kak. Soalnya biasanya ya normal-normal aja. Ngoten Kak Tri ceritanya. Sudah jogging Kak Sekar? Dalam Kak Ci? Sudah jogging ini. Oh nggih. Nggih, ampun monggo kalau gitu saged diisi Kak. Di dokumennya. At 590. Kak, dan nggak sepi. Nembe Waduh. baru saja mutasi Kak ke sekolahan kecil, butuh peralatan. Kemana Kak cari bantuan ini Kak? Apa itu? Apa itu Kak Rujak? Ini kan kemarin kan membahas mengenai ini apa itu penguat tadi kemarin apa itu berbasis aset itu ya. Sebenarnya saya nih sekarang baru mutasi Juli kemarin itu pindah ke Krian kan. Jadi di sana itu fasilitas masih kosong, maksudnya bola-bola habis 1 tahun ditinggal apa itu pensiun guru PJOK-nya. Akhirnya saya mengawali lagi ini ngumpul-ngumpul sekolahan kecil, jadinya bola aja ini bisa dihitung jari ya, hampir nggak ada tapi rusak semua gitu. Siapa tahu ada yang pernah kemana minta bantuan kemana, ke Dispora dulu pernah saya menghadiri, maksudnya pernah dulu sebelum ini tuh saya ke Dispora ambil apa itu sebarkan proposal dulu, tapi saya nggak tahu sekarang apa masih bisa ya minta bantuan alat olahraga. Iya. Kalau Zak sendiri sekolahnya berapa siswanya Kak? Sekolahnya itu 150-an ya. Cuman kemarin itu kan yang berita kehilangan banyak laptop dan lain-lain itu akhirnya sekolah ini sekarang berhemat untuk ini, untuk apa itu nalangi dana yang diambil maling, gampangannya begitu. Loh, kalau dulu Terungwetan jangan tahu SD Terungwetan yang kemalingan laptop dan lain-lain banyak itu sebelum AKM, nah itu termasuk sekolah saya yang sekarang ini. Oh.
Nggih, nggih, nggih. Pernah, siapa tahu di sini senior pernah ke Dispora apa itu ngajukan bantuan alat olahraga, siap menampung dana hibah. Iya. Monggo Kak, didiskusikan Bisa. barangkali. Nggak bisa Kak kalau mengajukan ke Dispora. Siap. Kak Tri, barangkali punya bola-bola bekas, monggo. Oh, Kak Tri ki juragane niki, siap. Menampung Anu, dana hibah Kak Tri. coba sampean hubungi, barangkali sampean tahu nomornya Pak Susi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kerembung. Itu orang kan orang KONI, barangkali bisa membantu. Kalau lebih cepat, barangkali ke Pak Erick Thohir itu baru bisa itu langsung. Wah, Pak Tri, itu levelnya sudah beda, Pak Tri. Wah, wah, wah. Kenapa nggak Pak Joko Widodo sekalian, Pak Tri? Gampang, nanti kita diskusikan nanti. Wis, gampang. Siap, Pak Tri. Kalau undang wali murid gitu nggak bisa tak Kak? Nanti Kak Rozannya presentasi ngoten atau bagaimana? Iya, Sambil jadi mencari gimana? jadi kemarin itu peristiwa kehilangan itu kepala sekolah. Sekarang memang kita itu sekarang terbatasi, Bu. Atau saya lebih enaknya lagi kan saya kan termasuk PNS ya, masih bisa bersuara. Kalau P3K itu di hadapan kepala itu mungkin sudah hampir inovasi sudah berkurang. Maksudnya nggak berani untuk menyangga hal-hal kebijakan yang sekiranya tidak relevan lah, maksudnya diterapkan di sekolah. Bayarannya P3K. Iya. P3K ya santai. Tapi sebenarnya kalau ini kepinginnya sekolahnya lebih maju. Kalau santai-santai ya PJOK santai ngopi gitu. Senang Kerembung, ayo Kerembung bergerak. Bikin donasi. Ayo siap tampung. Iki Dana anu, hibah. Pak Kadi iki ana pertelon, ya apa nek gawe umplung ae. Enggak, ngoten sampai ngoten gian, Pak. Tapi tetap jalan tapi pelan. Gitu, tetap jalan. Maksudnya tetap ada aja inovasi, tetap ada aja. Kemarin sudah Nomor membuat itu rekeningnya tetap dikirim di grup WA. Siap, wes menerima dana hibah. Iya wis. Mengko tak bobole. Monggo Kak Sekar barangkali dicek lagi kita kembali ke topik. Siap. Karena ini kan direkam. Enggak. Jadi tadi belum Kita sampai bisa belum Kak. Jadi 35 menit ini sesi kita memang untuk dikhususkan aktivitas satu ya. Pak Nurkolis itu kok terlalu naik gitu. Habis 54. Oleh jalan itu tetap dedekan tambahan. Oh, nggih. Malam Jumat Aktivitas lebih tegang. Aktivitas 3 tadi pada ini ya. Jalan di tempat nih Kak. Apa lari di tempat ini? Jalan di tempat itu agak cepat lari, gitu aja. lari Kak. Oh, Ini lari di tempat. Iya. Pak Nur deg-degan soalnya ngelatih LT. Deg-degan kalah. Kak Alan ini belum. Ayo Kak Alan. Pak Alan, Kak Alan. Sisi, Kak Re. Kak Sutris ini kemana ya Kak Sutris ini? Malam Jumat juga ini kayaknya. Nggih. Monggo ayo. Kak Yuda, Kak Rojak juga belum menuliskan ini. Monggo Kak Rojak. Kak Reza. Memungkinkan. Bukan mungkin nulis Kak Sekar. Oh, pakai Ikuti handphone mawon nih. niki. Nggih, siap mungkin coba ikuti biasa nggih. Oh, nggih.
Oh iya. Ini saya salinkan dari yang tadi pagi nih Kak kayaknya. Biar isi.
Monitor Pak Tiar, iku Kak Tiar kok silent. Siapa ini, Rek? Mbak Legi. Wayai. Kak Haris Askhilani belum itu. Iya, Kak Aris sudah gabung belum ya ini? Ada satu yang belum gabung berarti Di ini. perjalanan mungkin Kak. Kak Re, tahlilan Kak Re. Oh, Kak Aris ada kok, Kak. Ini yang belum Kak Aris. ada sinten nggih? Kak Roja, Kak Wahyu, Ahmad Rifan, Kak Alan. Re, ayo re rini yo re, yo opo rek kabeh ku kepengin mlebu surga, gak kontok. Kak Re masuk kok Kak ini Kak. Ada kok. Ngono Pak Re, kupinge Kak Tri panas. Ae. Kabeh wong ya kepingin masuk swarga, gak kontok. Mangkane ngetok rene. Pun lanjut. Nah, lanjut G. Baik, ini Kadi, coba saya Re bacakan Meloki. kakak-kakak nih. Tadi Kak Hadi Hamzah melakukan gerakan kedua, denyut nadi awalnya 60, denyut nadi akhir 90. Dapat umpan balik dari Kak Alan, yaitu gerakannya sudah benar, akan tetapi masih kurang maksimal. Kemudian Kak Alan melakukan gerakan kedua. Gerakan kedua ini apa tadi Kak Alan? Denyut nadi awalnya 82, denyut nadi akhir 132. Sudah semangat dalam melakukan gerakan dan melemah di akhir waktu. Kolis. Kak Kolis melakukan gerakan ketiga. Gerakan denyut nadi awalnya 54, denyut nadi akhir 135. Ini lonjakan kenaikannya cukup banyak nih. Sangat impresif dalam gerakan yang membutuhkan energi besar. Gerakan ketiga ini tadi lari ya Kak ya. Lari di tempat. Kemudian Kak Re. Kak Re melakukan gerakan satu. Denyut nadi awal sebanyak 90. Ya, lumayan cepat ini Kak. Denyut nadi akhir 144. Gerakan Kak Re sudah benar dan maksimal. Ada juga gerakan yang kurang maksimal. Kurang sempurna. Kemudian Kak Rizal. Kak Rizal melakukan gerakan kelima. Gerakan kelima tadi apa nggih? Gerakan kelima loncat. Nggih. Gerakan kelima loncat di tempat. Sudah melakukan gerakan dengan benar, tetapi kurang semangat. Kak Rizal dinilai sama Kak Sutris ya. Gerakan kelima juga Kak Sutris. Untuk umpan baliknya belum. Kemudian Kak Tiar atau Kak Edwin melakukan gerakan kelima juga. Untuk lonjakan denyut nadi akhirnya tidak terlalu banyak. Nggih. Untuk umpan baliknya sudah melaksanakan dengan baik gerakan stabil. Kak Tri melakukan gerakan keempat. Apa tadi Kak Tri? Keempat itu menyentuhkan tangan ya, menyentuhkan tangan ke ujung kaki. Lonjakannya lumayan. Gerakan sudah baik. Kak Yuda melakukan gerakan ketiga. Nah, ini umpan baliknya belum Kak. Saya bacakan Kak Ahmad Muklis melakukan gerakan satu. Untuk denyut nadi awalnya 88. Kemudian denyut nadi akhirnya 138. Sangat lincah dan ringan dalam melakukan gerakan. Nah, kakak-kakak mungkin di sesi tatap maya ini kakak-kakak melakukan gerakannya kurang terfasilitasi. Mungkin karena kita dalam kondisi
pegang bawa headset nggih, kemudian kita tidak bisa jauh-jauh dari laptop dan sebagainya. Nah, nanti pada sesi tatap muka ya yang kita lakukan selama 7 hari di bulan Oktober, itu nanti kita juga akan melakukan hal yang sama seperti ini Kakak, tidak jauh beda ya. Jadi ada, masa di mana kita diminta untuk, mengukur denyut nadi awal kita, kemudian melakukan gerakan secara pos ya. Ada pos-posnya, kita melakukan 3 pos, seingat saya pada waktu itu, melakukan gerakan, kebugaran ya, tes kebugaran, kemudian juga diminta untuk menghitung denyut nadi akhirnya. Tatap muka di mana, Kak? Sepertinya menyesuaikan dengan lokasi. Kalau Kakak ini kan di Krembung ya, Krembung, Krian tuh deket ya, Kak, ya? Ya kurang lebih 5 kiloan. Nggih. Rumah saya juga nggak terlalu jauh juga dari jenengan semua. Saya juga di sini, apa, di Gempol Carat sini, Kak. Jadi mungkin nanti kenapa kok kayak saya ini, menjadi fasilitator kakak-kakak nggih, yang berada di Krembung dan Krian, karena lokasi kita dekat. Sehingga mungkin sepertinya, Kak, tapi juga dari, koordinator fasilitator Kabupaten Sidoarjo juga belum sempat, mendiskusikan tentang di mananya nggih nanti yang untuk tatap mukanya. Mungkin, tapi mungkinnya ini ya di dekat sekolah yang ada di Krembung sama Krian, seperti itu, Kak. Jadi tidak di Kabupaten Sidoarjo di dinas ngoten mboten, sepertinya di lebih ke Krembung atau ke Krian gitu, Kak, nanti dipilih sekolah mana ngoten. Sebagai tempat kita melakukan tatap muka. Iya baik, saya lanjutkan lagi nggih Kakak-kakak. Hitung denyut nadi akhir, kemudian catat apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan observasi. Ya, hampir semuanya sudah melakukan observasi ya. Karena ini saya sudah memahami kakak-kakak nggih, karena kita ini adalah, rekaman Gimit yang kedua, karena tadi sudah melakukan nggih. Jadi, saya anggap kakak-kakak sudah melakukan, observasi secara bergantian semuanya. Kemudian kakak-kakak mari melakukan umpan balik. Kakak-kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Yang tadi nih Kakak sudah fasilitasi. Kemudian pertanyaan pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Ini kakak-kakak bisa menjawab, monggo bisa raise hand. Kira-kira bagaimana sih kita itu bisa melihat apakah, rekan atau peserta didik itu sudah melakukan latihan sudah benar. Monggo yang mau raise hand. Ini ya, menjawab pertanyaan yang ada di layar. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Monggo yang masih on cam bisa raise hand Kakak-kakak. Kak Tri, wah Kak Tri masih on cam sama Kak Hadi. Monggo. Cara kita melihat kalau, peserta didik itu sudah melakukan latihan dengan benar itu bagaimana sih Kak caranya itu? Atau boleh menuliskan di chat. Siapa ini, Kak? Monggo yang bersedia. Oh. Baik, dari saya nggih. Nggih, monggo Kak Hadi. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kita melihatnya dari gerakan awal, gerakan inti dan gerakan penutup. Maksudnya itu dari gerakan mulai melakukan, terus 1 menit, apakah tetap stabil atau tidak,
dan terus di akhir gitu. Itu Kak. Iya, baik Kak. Terima kasih Kak Hadi. Saya lanjutkan lagi. Kemudian 2, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Monggo kakak-kakak bisa resen lagi. Efek yang dirasakan itu ada tidak? Kalau pada sesi malam tatap maya kita hari ini, apa ya, belum kakak tidak melakukan, nggih, karena tadi kakak sudah melakukan pada pagi hari, nggih. Monggo menjelaskan efeknya tadi itu apa kira-kira yang jenengan rasakan? Monggo saged diulangi lagi, Kak. Mungkin Kak Tri atau kakak yang lainnya boleh menuliskan di chat, barangkali kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk open mic. Boleh menuliskan di chat nggih, kakak-kakak, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, efek yang dirasakan dari latihan yang dilakukan. Atau tadi pagi karena kakak sudah semangat nggih, ternyata efeknya pada malam atau hari ini, apa saat sekarang. Monggo bisa diceritakan, Kak. Apakah mulai jarem-jarem atau bagaimana? Efek. Ya Kak, ini yang nomor 2 saya coba jawab. Oke Kak Edwin. Ya, efek yang dirasakan jantung berdetak semakin kencang dan otot semakin menegang karena timbul dari pergerakan kebugaran tersebut. Iya Kak. Tadi ya, tadi atau sekarang Kak? Tadi waktu Oh, melakukan. Oke, Sekarang siap. sudah stabil lagi. Sekarang sudah stabil nggak Kak? Oke, baik, terima kasih Kak Edwin untuk suaranya. Kemudian pertanyaan ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa ya? Mengindikasikan apa ya kira-kira? Oh, sakit disambung lagi barangkali Kak Edwin. Ya, untuk efeknya itu mengindikasikan bahwa kerja jantung untuk memompa peredaran darah dan mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi untuk memaksimalkan pergerakan ototnya itu Kak. Enggak. Jadi Betul, kinerja jantungnya semakin bertambah. Iya betul. Jadi semakin banyak atau intensitas kita semakin tinggi, maka tentunya efeknya ya sangat terasa sekali ya kayak denyut nadinya semakin berdetak semakin kencang ya kayak. Yeah. Kemudian ototnya juga semakin meregang gitu nih. Baik, terima kasih Kak Edwin untuk jawabannya. Sama. Kemudian pertanyaan keempat, kakak-kakak, menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Monggo bisa menuliskan di chat, ya, nanti saya bacakan. Atau bisa resen juga boleh. Kak Tri, monggo dijawab Kak Tri. Oke, Kak Tri, monggo. Tadi pagi sudah ada diskusi ya. Sebetulnya kalau sudah menyimak diskusi tadi pagi, ini jawabannya bisa dijawabkan ulang, ngoten. Sudah disinggung sama Kak Sutrisno tadi ya, yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan itu apa saja tadi sudah terjawab semestinya. Tinggal kita mereview lagi Kak. Monggo. Ada yang mau
menjawab Kak Edwin deh lagi. Ya, saya teruskan aja Bu sekalian. Oke. Untuk pengaruh denyut nadi sebelum dan setelah latihan, ya pertama aktivitas tubuh, terus yang kedua bisa dipengaruhi dari jenis kelamin, ketiga umur, dan yang keempat pola makan. Istirahat ya Kak ya. Iya, istirahat. Iya. Jadi kalau kakak-kakak tadi malam begadang, otomatis denyut nadinya juga semakin kencang ya kakak-kakak. Seperti halnya kalau atlet ya. Kalau atlet itu denyut jantungnya cenderung lebih stabil ya Kak, lebih rendah daripada kita-kita ya Kak ya. Baik. Terima kasih sudah melakukan role play kakak. Mari kita analisis bersama. Menurut kakak-kakak, pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kenapa kiranya? Oh iya, baik kakak-kakak, ini saya share screen ya. Nah, ini tadi jawaban yang sudah kakak-kakak berikan dari beberapa pertanyaan. Monggo barangkali kalau ada yang belum, yang tadi pagi belum sempat menuliskan, ya, tentang pertanyaan yang ada pada role play ini, monggo bisa menuliskan di sini. Saya bagikan lagi kakak di kolom chat. Nah, ini monggo saged diakses kembali bagi kakak yang merasa belum menuliskan jawabannya, nggih. Itu ada beberapa pertanyaan, ada tiga pertanyaan. Sambil kakak-kakak menuliskan jawaban, apakah ada perbedaan antara denyut nadi awal dan denyut nadi akhir? Seberapa banyak penambahan di antaranya? Nah, ini tadi Kak Yuda sudah menuliskan ada perbedaan. Di awal 84, di akhir 144. Nah, ini kalau bisa dipresentasikan ya, dipresentasikan. Ada prosentase, ada berapa persen lonjakan di awal dengan akhir setelah kakak-kakak melakukan aktivitas. Ya, karena di sini ada dua pertanyaan ya kakak, apa perbedaan? Nah, perbedaannya ini. Kemudian seberapa banyak penambahannya? Nah, ini kakak-kakak caranya mempresentasikan ya, bisa menggunakan kalkulator kalau ada. Kemudian Kak Rizal menjawab ada perbedaan denyut nadi awal dan akhir. Untuk penambahan denyut nadi awal yaitu 72 dan denyut nadi akhir sebanyak 132. Kemudian Kak Hadi Hamzah, ada perbedaan antara denyut nadi awal dan akhir. Akan tetapi perbedaannya itu kurang maksimal sesuai dengan standar usia. Kak Rizal, ada perbedaan antara denyut nadi awal 72 dan denyut nadi akhir sebanyak 132. Nah, itu Kak, ini. Monggo bagi yang belum menuliskan, sudah ada 11 ya, 11 peserta yang menuliskan Kakak.
Ada 4 yang belum. Kemudian pertanyaan B, mengapa denyut nadinya bertambah kencang? Karena adanya perubahan aktivitas dari semula aktivitas normal berganti dengan aktivitas aerobik intensitas tinggi. Disampaikan oleh Kak Mukhlis. Kemudian Kak Sutris, karena efek dari aktivitas gerakan tersebut sehingga aktivitas jantung ikut meningkat. Betul sekali. Kak Yuda, karena intensitas gerakan semakin lama, maka denyut nadi bertambah kencang. Kak Rey, karena adanya perubahan aktivitas yang mulanya hanya duduk santai, lalu melakukan gerakan olahraga. Iya, betul-betul Kak. Kak Adi, karena dampak aktivitas berbeda. Ini jawaban kakak-kakak tidak ada yang sama ya, tapi pada intinya betul, sudah betul. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa terjadi perbedaan penambahan denyut nadi tiap orang? Ada yang tidak bertambah dan ada yang terjadi penambahan denyut nadi. Oh, ternyata kalau kita simak nih kakak dari dokumen yang sudah dituliskan tadi, semuanya bertambah ya kakak. Tidak mungkin tidak bertambah. Baik, itu tadi jawaban dari kakak-kakak semuanya. Saya lanjutkan, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak pada Jamboard. Oke, baik. Kakak-kakak kami kirimkan link untuk menuliskan. Nah, silakan bisa diakses. Kakak-kakak bisa menuliskan peran guru itu menurut pandangan kakak-kakak itu apa saja sih. Kemudian peran peserta didik itu sebatas apa gitu nih. Monggo bisa menuliskan 1 atau 2 jawaban. Nah, ini Kak Edwin sudah bergabung, monggo. Monggo teman-teman yang lain. Peran guru serta peserta didik kakak-kakak. Biar kita itu tahu nih, guru ya atau kita ini nanti sebagai apa saja. Kemudian batasan peserta didik itu apa saja. Nah, ini untuk penyamaan persepsi, monggo kita bisa tuliskan bersama nih. Nanti barangkali kita bisa simpulkan bersama-sama juga peran guru itu apa, peran peserta didik itu apa saja. Nah, kakak-kakak apakah mengalami kendala cara menuliskannya seperti ini? Kakak-kakak tinggal mencari menu sticky note ya, ini tinggal dituliskan saja, misalkan Kak Edwin. Oke, Kak Edwin, pendapatnya apa gitu ya. Sudah bisa nggak Kak Edwin? Guru sebagai fasilitator misalkan. Nah, ini kakak agar lebih menarik lagi Jamboard kita nih. Untuk menuliskan sticky note ini kakak-kakak bisa merubah warna nih. Tinggal dipencet aja sebelum di enter ya, jangan di enter dulu, atau kalau sudah kadung di enter nanti bisa diklik lagi. Misalkan ini. Nah, sudah saya enter nih. Nah,
Ini kan warna kuning ya Kak, backgroundnya kuning, kita kok pakai warna kuning kan kurang sip gitu ya Kak ya. Ini kita klik lagi, ganti jadi pink ngoten. Nah, biar sedikit berbeda gitu ya Kak ya. Nah, seperti ini Kak. Jangan lupa diberi nama dulu ya Kak ya, biar tahu gitu siapa yang menuliskan atau siapa yang berpendapat ngoten. Bisa dituliskan dulu nama kakak-kakak. Ngasih warnanya belum bisa Kak. Dalam Ngasih warnanya itu siapa sih geser-geser itu? yang geser-geser nggak tahu. Yang Kasih warna geser-geser, background itu Kak. yang geser-geser ke Adi. M ini Iya, namanya yang geser-geser ke Adi ini M, nggak tahu M siapa. Muhammad Rijal. Loh, warnanya Kak, ditekan yang mana ini warnanya? Kok geser-geser terus ya Kak? Tak geser deh. Iya. Oh. Kak Adi ini jenengan ini kok beda sendiri Kak. Ini yang diklik yang ini loh Kak Adi, yang ada tulisan sticky note ini loh Kak Adi. Ini saya copy dulu ya, saya copy, saya masukkan ke ini. Kayak gini Kak. Ting. Sampai ke Adi pink. Oh, ini dihapus saja ini. Mana?
Oh, Kak, bisa. Kak, tolong linknya dikirim ulang. Bisa lagi. Yang ini ya Kak ya. Iya. Gini Kak. Baik. Ayo Kak Alan. Lanjut Kak Alan. Ini Kak sudah saya kirimkan Kak. Kak Adi, ben nulis lo keliru. Sing diklik niku sing tengah-tengah niku Kak Adi. Ayo Kak Alan. Dilanjut Kak Alan. Bingung, masih bingung Kak. Sudah Kak. Ketik no Kak Adi. Ya, ketik no. Sudah di mana Kak Alan? Udah cenut-cenut Kak? HP-nya lemot Kak. HP-nya Kak. Laptopnya ngeblank. Oh. Ngeblank Kak laptopnya Kak. Penedit Kak Adi. Ayo Kak Tri. Jangan serius sekali. Tri diisi Kak Tri. Sudah Kak Sekar. Oke, sama nggih. Baik Kakak. Kita diskusikan nggih, kita baca bersama. Monggo barangkali ada kakak-kakak yang mau membantu untuk membacakan. Kak Hadi.
Baik, untuk peran guru bagi Kak Edwin itu guru sebagai fasilitator. Terus ini siapa ini yang terus bagi Kak Re, peran guru itu sosok yang digugu lan ditiru. Terus untuk bagi Kak Rizal, peran guru itu yaitu cerminan kepada peserta didik. Ini tidak ada namanya ini. Terus dari Kak Adi sendiri sebagai sosok seorang yang dicontoh oleh anak didik. Terus dari Kak Nur, guru sebagai motivator dan inovator untuk peserta didik. Terus dari Kak Sutris, guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terus peran peserta didik, ini banyak yang tidak ada namanya ini Kak. Ini nggak apa-apa, dilanjut saja Kak. Peran peserta didik dari Sutris, peserta didik ikut berperan aktif dalam proses dan aktivitas pembelajaran. Terus dari Kak Rizal, peran peserta didik sangat penting ketika pembelajaran. Bagi Kak Ray, peran peserta didik agar guru ada pekerjaan. Terus dari Kak Nur, peserta didik sebagai pelaku dan menerima mandat. Terus dari Kak Adi sendiri, mencontoh perilaku seorang guru agar buat bekal di kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Adi sudah mau dengan sangat baik membacakan hasil dari rekan-rekan ya, jawaban dari rekan-rekan tentang peran guru serta peran peserta didik ya, dalam pembelajaran. Nah, baik Kakak, saya coba lanjutkan ya, presentasi halaman berikutnya. Nah, ini. Jadi setelah yang Kak Hadi bacakan ya, ada jawaban Kakak tentang peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran SCL atau Student Center Learning, atau yang akrab di telinga kita dalam bahasa Indonesia itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Peran guru ada 5 kakak-kakak ini. Yang pertama, sebagai fasilitator. Nah, tadi sudah dituliskan oleh beberapa teman-teman kita ya, bahwa guru itu berperan sebagai fasilitator atau sebagai orang yang memfasilitasi ya dalam proses pembelajaran. Kemudian mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Nah, kakak-kakak di kurikulum ini, Merdeka ini itu kita guru ini boleh bebas memilih kompetensi mana saja ya, atau materi apa saja yang kita ajarkan kepada siswa. Jadi misalkan di buku paket ya atau LKS itu dalam 1 semester itu seharusnya itu kita ajarkan 3 materi misalkan ya dalam 1 semester. Itu ternyata dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada tuntutan kakak-kakak harus melaksanakan 3 materi tersebut ya. Jadi kita tuh boleh memilih, boleh melakukan semuanya atau hanya boleh memilih 2 atau boleh memilih 1. Sehingga di sini memang betul ya, guru itu sebagai pengkaji atau pemilih kompetensi mata pelajaran yang tepat yang dikuasai murid. Kemudian yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kemudian yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Yang kelima, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Kemudian peran peserta didik. Yang pertama, aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Nah, ini kakak-kakak bisa mengaplikasikan dalam sesi diskusi ya. Bagaimana kita bisa memancing para peserta didik
itu aktif ya. Jadi salah satunya dengan berdiskusi. Murid-murid yang awalnya mungkin enggan atau tipikal murid yang pendiam, barangkali dengan adanya tugas seperti ini ya untuk berdiskusi, di mana diskusi itu juga merupakan salah satu cara untuk menciptakan pembelajaran secara SCL. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan guru. Kemudian yang keempat, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Yang terakhir, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, jadi kakak-kakak harapannya setelah kita mengikuti PKG ya, dengan kita belajar beberapa modul, kemudian salah satunya pada materi kita pada hari ini yaitu pembelajaran SCL, itu kita ini dirangsang kakak-kakak nih sebagai guru itu bisa menciptakan gitu kakak-kakak, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, melalui apa saja kegiatan itu? Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab dan kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, jadi itu kakak-kakak nih. Jadi guru tidak hanya jadi guru itu bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Nah, kakak-kakak di sini bisa menstimulus murid-murid itu untuk belajar melalui yang media-media yang lain ya. Jadi dengan meminta anak-anak itu bergabung di klub atau juga memberikan tugas proyek ya, di mana pengerjaan tugas proyek itu kan sumber utama itu tidak berasal dari guru ya, bisa dari orang tua mereka, kemudian saudara atau rekan bahkan ya, atau teman mereka sendiri, itu dijadikan sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran? Nah, ini ada 9 kakak-kakak nggih. 9 jenis pembelajaran SCL. Ini nanti pada waktu kita tatap muka kakak-kakak nih, 9 ini nanti akan masing-masing dari jenengan diminta untuk memilih satu untuk mempraktikkan pada saat tatap muka nih kakak-kakak nih. Small group discussion, role play, dan simulation. Nah, penjelasannya seperti apa? Coba saya bacakan dulu. Yang pertama, small group. Nah, namanya juga small group ya kakak-kakak. Small itu kecil. Google Translate. Jadi kakak-kakak. Ya, small. Ya. Sehingga small group discussion ini bagaimana kita guru ya memberikan tugas kepada anak-anak itu dalam bentuk grup ya, grup kecil untuk berdiskusi gitu ya kakak-kakak. Kemudian berikutnya role play itu yang sudah kita lakukan tadi ya, di mana dalam pembelajaran ini peserta didik itu bisa mempraktikkan keterampilan
atau situasi tertentu dalam berolahraga dengan bermain peran ya. Bermain peran dalam hal ini seperti yang tadi ya, ada satu orang sebagai peraga, satu orang sebagai pengamat. Nanti bisa bergantian. Ini sebagai ini adalah bentuk wujud daripada role play. Next, yang ketiga yaitu discovery learning. Metode ini itu melibatkan peserta didik itu untuk menemukan, memahami konsep melalui eksplorasi atau eksperimen fisik tanpa bimbingan langsung dari guru. Cari tahu bagaimana suatu gerakan atau keterampilan dapat dilakukan lebih baik lagi. Nah, contohnya bagaimana, Kakak-kakak? Jadi siswa itu diajak untuk menemukan sendiri cara paling efektif untuk melakukan lompat jauh. Mereka mencoba berbagai teknik lompatan dan membandingkan hasil lompatan mereka dengan teknik yang berbeda, hingga menemukan cara terbaik untuk diri mereka sendiri. Kemudian yang keempat, self-direct learning. Itu mengharuskan siswa untuk merencanakan mengelola sendiri pembelajaran fisiknya. Mereka menentukan tujuan, menyusun latihan. Mungkin kalau untuk self-direct learning dalam hal ini dipraktikkan di siswa SD kurang tepat ya Kakak, karena pada siswa SD seperti kita ketahui kalau siswa ini masih belum seberapa paham gitu. Sehingga mungkin kalau self-direct learning ini bisa diterapkan di jenjang SMP, SMA, gitu. Seperti itu. Kemudian, tapi juga kalau ini Kakak, saya tambahkan lagi pada self-direct learning, mungkin contoh kecil saja kalau yang untuk SD, mungkin barangkali bisa diterapkan, itu anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih jenis olahraga atau keterampilan fisik yang ingin mereka pelajari selama 1 semester. Mereka membuat rencana latihan sendiri. Mungkin awal-awalnya ini kakak-kakak bisa memberikan contoh latihannya itu berupa apa gitu ya. Mungkin ya nanti anak-anak diminta untuk memilih sendiri. Seperti latihan kekuatan, untuk meningkatkan kebugaran, kemudian latihan khusus. Nah, mungkin setelah anak-anak ada gambaran ya, nanti mereka bisa menentukan latihan sendiri untuk mereka. Kemudian cooperative learning. Kooperatif itu artinya kerjasama nih kakak. Siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan pembelajaran. Mereka saling mendukung, berbagi peran, tanggung jawab untuk keberhasilan tim mereka. Contohnya apa? Yaitu siswa dibagi jadi tim-tim kecil untuk menyusun dan mempraktikkan rutinitas senam lantai. Setiap anggota tim bertanggung jawab atas bagian tertentu dari rutinitas dan mereka harus bekerja sama untuk menyinkronkan gerakan dan mencapai hasil yang terbaik. Jadi itu kakak-kakak ya, cooperative learning dalam hal melakukan aktivitas senam lantai, membentuk kelompok atau tim-tim kecil. Berikutnya 6 contextual learning atau CL, yaitu menghubungkan pembelajaran PJOK dalam kehidupan nyata. Siswa diajak memahami pentingnya keterampilan fisik dalam konteks kehidupan sehari-hari atau situasi nyata di luar sekolah. Contohnya dalam pelajaran tentang kebugaran jantung dan paru, siswa diminta untuk mengikuti program latihan kebugaran harian di rumah. Mereka mengukur denyut jantung sebelum dan sesudah latihan, lalu mencatat hasilnya untuk memahami bagaimana olahraga mempengaruhi kesehatan. Nah, ini bisa kita jadikan referensi kakak-kakak. Jadi untuk contextual learning ini, anak-anak itu kita berikan tugas harian, jadi olahraga itu tidak hanya pada saat jam olahraga saja, atau satu minggu satu kali gitu. Nah, ini agar kebugaran siswa itu bisa meningkat secara perlahan, nah, kakak-kakak bisa memberikan tugas harian yang bisa dilakukan di rumah mereka gitu ya. Tentunya dengan tahapan yang pertama mengukur denyut nadi terlebih dahulu, kemudian
sesudah latihan juga dicatat ya, sehingga anak-anak nanti akan memahami secara perlahan ya, bahwa ketika kita berolahraga itu ternyata sangat berpengaruh gitu terhadap kesehatan, utamanya pada kesehatan kardiovaskulernya gitu. Kemudian problem based learning atau PBL. Dalam PJOK menempatkan siswa itu di hadapan masalah fisik atau strategis yang harus mereka pecahkan. Mereka harus menggunakan pemikiran kritis dan keterampilan fisik untuk mencari solusi yang tepat. Contohnya dari PBL, siswa diberikan skenario di mana tim mereka tertinggal dalam pertandingan voli. Dengan waktu yang terbatas, mereka harus merencanakan strategi cepat untuk meningkatkan poin dan berusaha memenangkan pertandingan sambil mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan tim lawan. Collaborative learning atau CBL, itu contohnya dalam permainan sepak bola, siswa bekerja sama untuk menentukan formasi terbaik berdasarkan peran masing-masing pemain. Mereka berdiskusi taktik, membagi peran, dan menyesuaikan strategi permainan sesuai dengan situasi di lapangan. PJBL atau Project Based Learning, contohnya apa? Siswa diminta untuk merancang program kebugaran untuk diri mereka sendiri atau teman sekelas mereka. Mereka harus meneliti berbagai latihan, membuat jadwal latihan, mempresentasikan program kebugaran di akhir semester, disertai dengan analisa efektivitas program tersebut. Nah, itu tadi sekilas ya kakak-kakak tentang jenis-jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira setelah mendengar tadi ya kakak-kakak, apakah kakak-kakak menyadari bahwa sebetulnya kakak-kakak itu sudah melakukan gitu ya, melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Monggo barangkali ada yang mau berpendapat. Kak Rey, monggo Kak bisa berpendapat apakah selama ini kakak-kakak sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin ada 1 atau 2 gitu ya, dari jenis-jenis, oh ternyata saya tuh nggak sadar sudah melakukannya. Monggo Kak Rey, barangkali mau ada yang diceritakan atau bisa di-sharingkan. Monggo yang lain, Kak Tiar, Kak Edwin, Kak Hadi. Baik, kakak-kakak. Saya lanjutkan kalau begitu, nggih. Nah, aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak. Nah, kakak-kakak, minat serta karakter anak itu banyak hal ya. Bisa dilihat dari segi jasmaninya, dari segi sosial, dari segi emosional, nggih. Dan yang terakhir ada mental. Nah, kakak-kakak, mari kita cocokkan bersama karakteristik manakah bidang dan usia yang sesuai. Berjalan, berlari, merangkak. Ini sesuai pada bidang apa kira-kira kakak-kakak? Tinggi, baik. Jasmani ya. Di berjalan, berlari, ini merupakan aktivitas bidang jasmani. Kemudian kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain, termasuk apa kakak-kakak? Sosial, nggih. Baik. Kemudian yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti marah, sedih. Itu merupakan bidang apa kakak? Emosi. Emosional, nggih, betul. Yang terakhir kakak, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Ini termasuk mental, nggih. Kemudian berikutnya
berjalan itu dilakukan pada saat mereka usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian sosial. Karakter sosial ini terbentuk pada saat mereka usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian pada saat emosi itu terbentuk pada saat mereka usia 6 sampai 12 tahun. Sehingga ini kakak-kakak, dengan kita mengetahui ya pada usia berapa mereka ini terbentuk emosi, maka kita harus lebih hati-hati nih kakak-kakak. Jangan sampai kita sebagai guru memberikan emosi yang kurang baik gitu, sehingga dicontoh oleh peserta didik kita. Usia 6 sampai 12 tahun. Berarti ini untuk guru SD kakak nih, harus menularkan emosi yang baik gitu ya kayak. Kemudian yang terakhir mental, pembentukan mental ini ternyata sama kakak nih, yaitu pada usia 6 sampai 12 tahun juga, yaitu pada usia SD sekolah dasar. Kakak, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai Coba diulang itu tadi Kak. Coba Kak. Yang mana Kak? Yang sebelumnya, sebelum itu coba. Yang ini? Sudah Kak. Oh iya. Sampun nggih. Baik. Diskusi berikutnya yaitu tentang apa sih pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Monggo ada yang mau berdiskusi, kakak menyampaikan pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Adi? Siap. Siap Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik agar guru lebih mudah untuk mengarahkan anak tersebut di faknya, istilahnya di hobinya atau apa kan? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Monggo ada tambahan lagi Kak Rizal yang sudah open kamera. Selfie tok iku Kak. Iya, ayo Kak. Apa sih Kak pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik itu? Atau kita hanya sekedar mengajar saja gitu ya? Pokoknya kita lanjut Kak. Ya, pertanyaan kedua lanjut. Lanjut. Baik. Biar Kak Re hanya menyimak saja. Lanjut. Nomor 2, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakter minat peserta didik dalam pembelajaran? Mungkin ini lebih ke caranya apa? Caranya Kak, mengakomodir dengan banyaknya karakter minat. Apakah di sekolah kakak-kakak sudah ada ini ekstrakurikuler yang cukup banyak atau memadai? Ini juga merupakan bentuk. Yang pertama itu Kak, anak-anak itu disuruh untuk memilih minatnya apa, terus hobinya apa gitu. Terus nanti kita dilanjutkan untuk praktek. Apakah anak ini mampu di skill voli misalkan, mampu di skill sepak bola, kita pasti tahu dari bentuk tubuhnya, dari posturnya dan lain-lainnya. Terima kasih Kak Adi. Lanjut. Pembelajaran ketiga atau terakhir nih, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Diungkapkan oleh Tomlinson. Nah, diferensiasi. Berbicara tentang pembelajaran diferensiasi, Kak, ini ada 3 nih, ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format menyampaikan konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Kemudian, diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kemudian terakhir, diferensiasi produk yaitu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Nah, untuk intratas dan intertas ini kakak-kakak tadi yang sudah kami sampaikan di sesi pagi ya. Semoga bisa dipahami. Nanti akan kami kirimkan lagi penjelasan singkatnya ya perbedaan antara intratas dan intertasnya nih di WA group. Kami lanjutkan lagi. Untuk file seperti itu bisa dikirim file, Pak. Oh iya, Pak. bisa Kak. Bisa Kak. Di file PDF barangkali teman-teman lainnya kan bisa print out kan gitu. Oke, siap-siap Kak. Habis ini nih saya kirimkan. Kemudian berikutnya setelah membaca dan diskusi situasi pelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami strategi pembelajaran diferensiasi? Nah, ini kakak-kakak untuk mengetahui yang dimaksud dari soal ini apa, ini monggo nanti setelah tatap maya ya, yang keempat, kakak bisa melanjutkan untuk belajar di LMS ini, nanti ada cerita tentang situasi pembelajaran 1 dan 2. Nah, adakah kakak-kakak yang sudah membaca di LMS Belum, Kak. khusus ada pembelajaran ketiga ini? Iya, Belum belum ya? sempat. Nanti selami lagi ya. Ya, baik. Yang ketiga. 25.1, Kak. Oh, 25.1. Kak. Iya, Kak. Terakhir, Kak Adi. Baik, pada sesi akhir ini. Ya. Liane nyimak aja. Iya. Pada sesi kita akhir ini, diharapkan kakak-kakak bisa memahami konsep pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian 2, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakter, bidang jasmani, sosial, emosional, serta mental sesuai usianya. Dan terakhir, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJUK diferensiasi. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Terima kasih. Kembali kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nggih. Kakak-kakak hari ini ternyata kita melakukan 4 JP nggih. Nggih. Siap. Alhamdulillah. Ini 4 JP, double, Masya Allah. Ayo Kakak-kakak foto. saya ucapkan terima kasih sekali lagi nggih. Siap. Nggih. Monggo sesi terakhir kita tutup dengan sesi foto bersama. Foto hormat. Bacaan Alhamdulillah. Terima kasih sekali kakak senior, Kak Tri, matur nuwun sangat, saya sudah dibantu Kak. Monggo yang bisa memotokan dalam kondisi layar penuh, Kak Sutris. Kak Sutris lagi on cam enggak ya? Monggo yang lain bisa open kamera nggih. Kak Rizal, ini PKG diseminasi rapat Garuda Jaya. Garuda Jaya deh. Promosi titik, promosi. Mau mampir ke Lapangan Brimob, Kak. Saya. Monggo siapa yang mau ngefoto? Nggak bisa. Tri. Kak Yuda nih. Si foto nih. Ayo. Bisa Kak Nur Kolis apik fotone apik Kak Nur. Re, ayo Re. Oh, sudah. Kak Kolis. Sampun. Ampun Kak Tri, ampun sudah saya foto tadi. Terima kasih kakak-kakak untuk sesi kali ini. Kakak-kakak sangat hebat, luar biasa. Semoga apapun yang kita lalui bersama ini menjadikan kita lebih baik lagi kakak-kakak ini. Ya, amin. Sekali lagi saya sebagai fasilitator yang tadinya mengalami hambatan pada jam 9 tadi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena mengganggu jam istirahat kakak-kakak nggih kakak matur suwun ngapunten sangat Kak Tri, Kak Koli, kakak-kakak semuanya ngapunten, terima kasih sekali atas bantuannya serta semangatnya, matur suwun sangat untuk Kakak Krembung dan Rian, ngapunten matur suwun Kak. Sami-sami. Sama-sama Kak. Sama-sama. Saya tutup doa Kak. Sudah benar-benar direkam ya. Sampun Kak. Tutup doa. Iya, tutup doa. Monggo. Saya ditutup doa dengan Kak lagi. Doa sing maut-maut. Kak Tri ya Allah. Ya matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.